Halo semua, selamat datang di seri tutorial Flutter untuk pemula. Dan tampilan yang saat ini bisa teman-teman lihat adalah mungkin bisa dibilang final project yang akan coba kita buat step by step, mulai dari create new project sampai kita memasukkan aset, terus kemudian mulai membuild aplikasi yang kurang lebih bisa teman-teman lihat saat ini. Jadi aplikasi yang akan kita buat sebenarnya cukup sederhana ya. Kita memiliki beberapa karakter Pokemon di sini, mulai dari gambar, kemudian ada teksnya, dan ini berupa list view. Kalau kita scroll, kurang lebih menampilkan beberapa karakter yang ada di Pokemon. Terus kemudian kalau kita klik di sini, nah kita bisa mendapatkan detail berupa teks yang kita bawa ke halaman berikutnya, dan juga gambar yang tadinya kecil kita coba tampilkan lebih besar di second view atau halaman berikutnya. Dan itu berlaku juga untuk karakter-karakter lainnya yang ada dalam list ini. Kemudian beberapa varian atau beberapa model lain yang akan kita pelajari juga sebelum kita bisa menampilkan gambar seperti ini. Nantinya kita juga akan belajar membuat list view sederhana yang mana kita akan menampilkan teksnya saja gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kerja sebuah list view dalam Flutter, dan kita tampilkan berupa teks sederhana. Jadi dengan komponen atau widget yang lebih sederhana lagi, mungkin kita bisa belajar lebih mudah karena kita bisa membacanya satu persatu agar mudah kita custom atau kita kembangkan lagi gitu. Jadi kurang lebih sama seperti tadi, cuman bedanya di sini kita hanya menampilkan teksnya saja atau nama karakter Pokemon tersebut. Jadi kalau kita klik di sini kurang lebih sama, cuman di sini tidak ada gambar yang kita bawa gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita memang belajar cukup lumayan dari hal-hal yang dasar gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita juga akan belajar menggunakan custom gitu. Kalau tadi kan kita mencoba menampilkan nama-nama Pokemon, kemudian nama Pokemon beserta gambarnya, kemudian kita coba akan menggunakan stateful. Jadi di Flutter tersebut ada stateless dan juga stateful, yang mana yang satunya bersifat statik, yang satu lagi bersifat custom atau menerima untuk perubahan data dari tampilan yang kita kerjakan gitu ya. Jadi kalau di sini kita klik sebuah floating action button atau sebuah button di sini, jadi dia akan menampilkan sebuah loading, terus kemudian baru akan menampilkan karakter Pokemonnya. Dan selain dengan cara yang barusan itu, kita juga akan belajar menampilkan data Pokemon tadi berupa list, tapi tidak langsung melainkan satu-satu gitu. Jadi kalau kita tampilkan, nanti dia bisa juga kita belajar cara menampilkan satu persatu seperti ini karakternya, sesuai urutan yang sebenarnya ada dalam list tadi. Jadi kita juga mencoba belajar hal seperti ini ya. Oke, kurang lebih ada itu tadi yang akan kita pelajari pada seri tutorial ini, dan beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman yang sebelum belajar seri tutorial ini. Yang pertama, di sini kebetulan saya menggunakan Android Studio sebagai IDE atau editor yang akan saya gunakan. Terus kemudian saya akan menggunakan Flutter sebagai mobile framework ketika membuat aplikasi ini. Jadi dua tutorial yang mungkin bisa teman-teman ikuti sebelum melanjutkan seri tutorial ini. Yang pertama adalah instalasi Android Studio. Jika teman-teman menonton video ini melalui YouTube, mungkin bisa cek link deskripsi video ini. Teman-teman akan diarahkan untuk melakukan instalasi Android Studio. Terus kemudian yang berikutnya adalah menambahkan Flutter pada Android Studio. Tapi jika teman-teman menonton video ini dari Google Drive atau berupa file yang saya share, maka teman-teman cukup melihat dua video sebelum masuk ke video ini, dan kemudian baru bisa melanjutkan tutorial berikutnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya share. Saya Irsad dari Lasde. Sampai ketemu di video berikutnya.